Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak dan Ibu yang tercinta. Selaku investor pada proposal bisnis kali ini, saya selaku CEO dari Salad House ingin mengajukan proposal mengenai Salad House dan juga memperkenalkannya. Salad House adalah restoran yang menyediakan makanan dan minuman sehat yang berdiri pada tahun 2022 yang setia dengan menyajikan makanan seperti salad, toast, dan juga sup dan minuman seperti smoothies. Di sini kami menggunakan konsep restoran dan juga bar sebagai konsep-konsep yang bisa kami terapkan. Lalu market yang bisa kami dapatkan yaitu seperti dari mulai dari anak kecil dan juga sampai orang dewasa. Jadi prospeknya sangat luas dan juga marketnya juga seperti bisa menjadi profesi dari binaraga dan juga atlet. Di sini kami menggunakan nama Salad House dengan filosofi salad yang berarti buah-buahan dan juga sayur-sayuran yang hijau yang segar. Lalu house dari bahasa Inggris yaitu rumah. Jadi Salad House ini menggunakan konsep the taste feels like your home. Jadi rasanya ini memanjakan Bapak dan Ibu sekalian untuk mencoba di restoran yang kami sudah rancang setelah sekian lama. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, nama saya Niko Andreas Sinambela, menjabat sebagai Kepala Divisi Akuntansi yang bertanggung jawab atas mengelola dan menyusun laporan keuangan, catatan, nota ataupun faktur serta akun. Lalu yang kedua melakukan proses tagihan dan penagihan, misalnya sewa, pajak, dan pendapatan. Lalu yang ketiga melakukan pencatatan transaksi keuangan dalam buku besar. Salad House mempunyai visi, yaitu menjadikan Salad House sebagai tempat dan rasa untuk dikenang bagi para pelanggan dengan menyajikan menu yang sehat dan berkualitas sehingga mencapai keuntungan perusahaan. Lalu Salad House juga mempunyai misi yang pertama, berkomitmen untuk membentuk tim yang solid yang dapat melayani secara profesional serta mempunyai etika bisnis yang baik. Lalu yang kedua, menjaga standarisasi dalam menjadikan makanan dan minuman yang segar, sehat, lezat, bervariatif, dan higienis dengan harga yang bersaing. Lalu yang terakhir, menjadikan kepuasan pelanggan sebagai kunci untuk keberhasilan dalam memperoleh keuntungan. Saya Monica Evana Amita Devi sebagai manajer keuangan yang bertugas mengelola perekonomian perusahaan, bekerja sama dengan manajer lain dalam perencanaan keuangan, dan juga mengambil keputusan dalam investasi dan pembiayaan. Salad House memiliki 4 fokus menu. Yang pertama ada The Emerald, yaitu smoothies dengan campuran pineapple, spinach, banana, dan juga almond milk. Lalu ada Smoked Salmon Scallion, yaitu roti panggang dengan topping smoked salmon. Yang ketiga ada The 5 Spice Soup, yaitu sup dengan 5 campuran kaldu yang berbeda. Lalu ada Keto Cake, yaitu sejenis salad dengan tren terbaru, yaitu orang-orang barat yang sedang melakukan diet keto. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Edita Salsabila Budianto. Di sini posisi saya sebagai manajer operasional, yang dimana tugas saya sebagai berperan aktif dalam perencanaan dan koordinasi penyusunan anggaran revenue tiap unit operasional, mengevaluasi laporan operasional dan SOP, dan mengkoordinasikan dan mengendalikan aktivitas distribusi unit operasional. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, dalam bagian ini saya akan menjelaskan analisis dampak masalah dalam bisnis kami. Dalam 2 tahun, seluruh dunia telah mengalami yang namanya pandemi COVID-19, yang mengharuskan kita beraktivitas di dalam rumah. Tapi setelah berjalannya COVID-19 selama 2 tahun, akhirnya pemerintah Indonesia memberikan kelonggaran kepada masyarakat agar bisa kembali untuk beraktivitas di luar rumah. Nah, setelah diterapkan pasca pandemi COVID-19 ini, masyarakat mulai menyadari bahwa betapa pentingnya kesehatan mereka, terutama pada pola makanannya, yang dimana mereka mulai merubah makanannya menjadi ke makanan-makanan yang lebih sehat, seperti buah-buahan dan sayuran. Di dalam sebuah bisnis, pasti mempunyai beberapa masalah yang akan dihadapi, dan hal tersebut merupakan sesuatu hal yang sudah biasa. Namun, dampak masalah dari bisnis Salad House ini adalah tidak semua orang menyukai makanan dan minuman yang bertemakan makanan sehat. Nah, hal ini yang dampak bisnis akan mengalami penurunan, yang dimana orang sekarang lebih memilih makanan yang tidak sehat seperti fast food. Baik Bapak dan Ibu, bisa dilihat di sebelah kanan saya, ini adalah faktor-faktor masalah yang akan dihadapi oleh usaha food and beverage. Terutama pasti adanya banyaknya pesaing. Tetapi masalah yang kita dapatkan adalah mendapatkan bahan makanan yang kurang fresh, seperti tampak di luar buah tersebut terlihat fresh, tetapi rasanya hambar. Yang kedua, pemilihan menu makanan dan minuman yang terkadang kurang sesuai dengan para pelanggan, sehingga membuat kami untuk lebih memikirkan lagi konsep makanan dan minuman tersebut.
Yang ketiga, adanya permasalahan pemasaran. Karena rencana pemasaran yang tidak efektif inilah yang dapat menyebabkan tingkat bisnis kita menurun. Untuk itu, kita akan mengatasi permasalahan yang tidak berjalan dengan baik itu. Perkenalkan, nama saya Raditya Ardafa Yuda, selaku bagian manajer SDM, yang bertugas untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan strategi di bidang pengelolaan dan pengembangan SDM. Yang kedua, mengelola dan mengendalikan pembelanjaan SDM per departemen sesuai anggaran-anggaran yang disetujui. Dan yang terakhir, memonitor, mengukur, dan melaporkan tentang permasalahan, peluang, dan rencana pengembangan yang berhubungan dengan SDM. Peluang solusi bisnis pada masa endemi ini, masyarakat harus memikirkan kesehatan dirinya sendiri. Dari mulai cuci tangan, menggunakan masker, dan tentunya harus mengonsumsi makanan-makanan yang sehat. Kurang lebih 2 tahun sudah masyarakat Indonesia mengurangi aktivitas di luar. Kurang lebih kita terbiasa membeli serta memakan makanan yang kurang sehat seperti makanan cepat saji ataupun junk food. Sekarang pada masa endemi ini, masyarakat tentunya sudah terbiasa dengan hidup sehat. Maka dari itu, salah satu peluang bisnis di masa endemi COVID-19 ini adalah dengan membuat bisnis makanan sehat atau healthy food, yang saat ini sedang dicari oleh masyarakat. Dampak dari pandemi, orang-orang lebih sering mengonsumsi makanan sembarang. Lewat endemi ini dilakukan sebagai sarana perbaikan gizi. Dengan membangun bisnis healthy food ini, masyarakat sudah tidak sulit lagi mencari makanan sehat dengan rasa yang tidak kalah dengan makanan-makanan lain yang pada dasarnya kurang sehat. Baik Bapak dan Ibu, di sini merupakan strategi peluang solusi bisnis yang akan kami gunakan. Terdapat 8 strategi yang akan kami gunakan dalam bisnis kami. Yang pertama, menjadikan Clarissa Putri sebagai brand ambassador untuk mereview produk kami. Kenapa Clarissa Putri? Karena dia telah berhasil untuk menginfluence orang-orang untuk menjalani hidup sehat. Dan karena dia telah berhasil untuk menurunkan berat badan dan berkonsisten dalam menjalankan dietnya. Yang selanjutnya, kita akan membuat makanan dan minuman yang bervariasi dan tentu saja disesuaikan dengan tren masa sekarang. Memanfaatkan layanan delivery order yang membantu konsumen menjadi lebih mudah dalam mendapatkan makanan dan minuman yang mereka inginkan tanpa harus datang ke tempat. Lalu, outlet didesain sedemikian rupa dengan nuansa hutan yang didominasi oleh warna hijau, agar memberi kesan rindang dan sejuk sesuai dengan menu sehat yang kami tawarkan. Lalu, memanfaatkan momen-momen gaya hidup baru yang menyehatkan. Selain mempunyai cita rasa yang baik, makanan sehat ini juga dapat membantu kita menjaga kesehatan badan. Salad House juga berkomitmen untuk menghadirkan bahan-bahan yang premium, berkualitas, aman dikonsumsi, dan terjaga terus kesegaran bahan-bahannya, sehingga mengundang para pelanggan untuk datang ke outlet kami karena cita rasa dari makanan tersebut yang unik. Yang selanjutnya, kita dapat membentuk konsep penyajian makanan dari yang trendy dan menggunakan kemasan eco-friendly, sehingga memberikan kesan praktis, unik, tanpa merusak lingkungan. Dan yang terakhir, kita dapat memanfaatkan promo makanan yang menarik perhatian konsumen untuk membeli makanan dan minuman di Salad House kami, seperti hari-hari besar, tanggal merah, buy one get one, diskon 30% saat payday sale, dan mengandeng partnership seperti OVO, Dana, Shopee Pay. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Monalisa, menjabat sebagai manajer produksi di bisnis Healthy Bar Salad House. Saya bertanggung jawab untuk memastikan proses produksi agar berjalan dengan baik dan lancar, dengan merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi strategi produksi yang ada di perusahaan atau bisnis kami. Nah, yang saya akan lakukan yaitu memastikan produksi yang direncanakan memenuhi dengan syarat, kualitas, kuantitas, biaya, waktu, serta tenaga. Saya juga sebagai pemimpin dari tim produksi mengarahkan penelitian terkait proses produksi dari mengontrol dan mengawasi bahan dan alat produksi yang dilaksanakan di restoran Salad House ini. Saya sebagai manajer produksi akan menerapkan langkah-langkah penerapan peluang solusi bisnis di era endemi COVID-19 ini. Hal yang pertama kami akan lakukan yaitu dengan melakukan riset untuk menemukan formula yang pas dan sehat untuk nantinya sebagai menu andalan dari Healthy Bar kami. Pengujian juga kami lakukan untuk menakar dari segi gizi dan mutu. Kami tidak menargetkan target pasar yang khusus, karena menurut kami semua kalangan dapat dan berhak mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Yang ketiga,
kami akan mencari lokasi yang strategis untuk restoran yang nantinya akan kami buat. Selanjutnya kami akan membuat desain website yang berisikan tentang informasi produk yang dijual, lalu informasi restorannya, dan kami akan membuat scan menu menggunakan QR code. Poin berikutnya adalah kami akan melakukan marketing di media sosial seperti membuat konten TikTok untuk berupaya meningkatkan engagement, membuat feeds Instagram serapi mungkin dan semenarik mungkin sebagai media penyebaran informasi produk, ragam variasi menu, informasi outlet, dan lain-lain. Yang selanjutnya, kami akan menggunakan jasa Instagram Ads dan YouTube Ads. Terakhir nih, kami akan bekerja sama dengan e-commerce seperti GoFood, GrabFood, ShopFood agar mempermudahkan pemesanan produk hingga jangkauan yang lebih luas lagi. Saya Dermawan Saifuddin. Sebagai Kepala Divisi Marketing, saya ditugaskan untuk memperkenalkan produk perusahaan kepada konsumen atau pelanggan, menjual produk perusahaan kepada konsumen atau pelanggan sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimal, serta mengumpulkan segala informasi dari pasar tentang kondisi kualitas produk perusahaan dan menyampaikannya kepada perusahaan. Di bagian staff, kita dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada kitchen staff, waiters, cleaning service, dan kasir. Perkenalkan, nama saya Malika Mewiti Diningrat. Saya menjabat sebagai HRD. Saya bertugas untuk rekrutmen dan pemilihan karyawan, memelihara lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan kualitas karyawan yang berdampak pada kerja, perusahaan melalui edukasi dan training. Selanjutnya, kami juga bekerja sama dengan 3 mitra usaha, yaitu GoFood, ShopeeFood, dan GrabFood. Halo Bapak Ibu investor sekalian, perkenalkan saya Agung Kurnialahia selaku Kepala Divisi Logistik di usaha kami yaitu Salad House. Nah, di sini saya bertanggung jawab mulai dari sistem pendistribusian barang agar bisa sampai ke tangan konsumen dengan baik dan juga lancar. Lalu saya juga bertanggung jawab dalam penyimpanan barang-barang yang ada dalam gudang kami agar supaya tidak ada kehilangan barang. Lalu saya juga akan melakukan pendataan barang mulai dari barang yang masuk sampai dengan barang yang keluar. Lalu saya juga akan mengelola barang-barang yang ada di dalam gudang kami, apa ada kekurangan, dan juga untuk keperluan barang-barang kami agar supaya usaha kami berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan sama sekali. Baik Bapak Ibu investor sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang kompetitor usaha langsung dari Salad House ini sendiri. Nah, memang sudah banyak restoran-restoran yang menyajikan makanan dan juga minuman yang sehat yang bisa disajikan mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Nah, namun dari Salad House sendiri kami sudah menentukan ada 3 pesaing usaha kami. Yang pertama ada Nara Smoothies Bar yang terletak di Jakarta Selatan, ada juga Jerineri, dan juga terakhir ada Salad Stop. Nah, kenapa mereka bertiga menjadi pesaing usaha bisnis kami? Karena mereka bertiga sudah berdiri lebih awal dari kami yang sudah memiliki pelanggan yang lebih banyak atau bisa dibilang sudah sukses. Nah, dari tiga pesaing kami ini, Salad Stop menjadi salah satu pesaing kami yang sangat keras. Karena kenapa? Karena mereka yang sudah terkenal dan juga sudah mulai merambah ke kancah internasional sampai ditetapkan menjadi salah satu restoran dengan makanan dengan restoran yang menyajikan makanan yang bergizi paling terbaik di Asia. Dan mereka juga merupakan kompetitor usaha langsung kami karena rata-rata makanan yang mereka sajikan itu hampir sama dengan kami, namun karena harganya yang cukup mahal dan juga tidak bisa terjangkau dengan orang lain. Nah, kami di sini Salad House hadir untuk menyajikan makanan yang sehat dan bergizi dengan harga yang terjangkau yang bisa dimakan dan juga bisa disajikan oleh mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa dengan tujuan yang sama dengan mereka, yaitu agar supaya masyarakat Indonesia bisa memulai kehidupan mereka dengan sehat dengan cara makan makanan sehat yang kami sajikan. Mungkin itu adalah penjelasan dari kompetitor usaha langsung dari saya. Kompetitor tidak langsung dari Salad House yang pertama adalah McD. McD merupakan restoran makanan yang berfokus pada burger, kentang, dan juga ayam. Dan Salad House merupakan restoran makanan sehat yang berfokus pada salad, smoothie, sup, dan toast. Tapi mereka memiliki kesamaan, yaitu kita sama-sama mengeluarkan menu seasonal yang mengikuti tren. Lalu Sorcelli, Salad House dan Sorcelli memiliki tema makanan yang sama, yaitu makanan yang sehat. Tetapi Sorcelli sendiri hanya membuat menu yaitu ice cream yogurt yang sehat. Sedangkan Salad House memiliki berbagai menu seperti salad, smoothies, dan lain-lain. Dan sampai saat ini Sorcelli masih hanya mengangkat ice cream yogurt saja. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kami sekarang beralih ke pembiayaan proposal. Anggaran pembiayaan yang akan kami terapkan dalam membangun usaha Salad House ini dengan memperlihatkan potensi dana yang dimiliki, kebutuhan dana, dan juga perhitungan kelayakan usaha.
dengan estimasi jumlah dana yang dibutuhkan modal awal sebesar 194.200.000 dengan estimasi biaya pembuatan konsep dan restoran sebesar 121.500.000. Sumber pendanaan kami 100% ditanggung oleh Bapak dan Ibu sekalian sebagai investor oleh kami. Lalu ada rincian penggunaan alokasi dana. Kami menguraikan ada sewa ruangan per bulan itu banyaknya 1, lalu ada AC sebanyaknya 2, kulkas sebanyak 4, kitchen set sebanyak 1, tablet kasir sebanyak 1, lalu ada dining set sebanyak 10, hiasan meja dan dinding sebesar 5, display menu sebanyak 6, lampu gantung sebanyak 3, cermin sebanyak 2, dengan jumlah total harganya 121.500.000. Halo bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya Luis Fastar Anan dari bagian manajer marketing yang bertugas merealisasikan dan melaksanakan rencana-rencana serta prosedur-prosedur pada Departemen Pemasaran, Penjualan, dan Promosi. Lalu, melakukan strategi pemasaran yang efektif serta berorientasi pada pencapaian dan peningkatan target sales. Yang terakhir, merumuskan, mengarahkan, atau mengkoordinasi kegiatan atau kebijakan pemasaran untuk mempromosikan produk. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sekarang kita beralih pada estimasi waktu break even point atau bisa disingkat dengan BEP. Di mana BEP ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu BEP tetap dan BEP tidak tetap. Nah, pertama-tama bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dapat mengetahui rincian BEP tidak tetap perusahaan kami. Rincian tersebut terdiri dari 1. Gaji karyawan, kedua biaya bahan baku salad, ketiga biaya bahan baku toast, keempat ada biaya bahan baku smoothies, kelima listrik, keenam air, ketujuh internet, kedelapan biaya lain-lain, dan kesembilan total biaya operasional yang kita butuhkan. Nah, lalu untuk banyaknya, lalu harga per bulan dan jumlahnya, yaitu gaji karyawan untuk 5 orang ini masing-masing 4 juta rupiah per bulannya. Jadi jumlahnya yaitu 20 juta. Lalu untuk biaya bahan baku salad untuk 25 porsi kita memerlukan kos yaitu 70.000. Jadi 1 bulan kita mengeluarkan dana atau modal yaitu sebesar 1.750.000 untuk 1 bulannya. Lalu biaya bahan baku toast sama juga untuk 25 porsi ya. Untuk 25 porsi itu kita mengeluarkan modal sebesar 50.000. Nah, untuk 1 bulannya berarti bisa kita jumlahkan itu 1.250.000 itu untuk 1 bulannya. Tapi itu tidak tetap karena kita kan membuka seperti tempat makan. Jadi ini semua tergantung pada banyak dan sedikitnya pengunjung yang datang. Lalu biaya bahan baku smoothies juga itu 25 porsi kita mengeluarkan kos sebesar 30.000. Nah, jika ditotal-total dalam 1 bulan itu 750.000. Lalu listrik untuk 1 bulan itu 1.500.000 rupiah. Lalu air untuk 1 bulannya kita memerlukan modal sebesar 1 juta rupiah. Lalu internet untuk 1 bulannya kita memerlukan modal sebesar 450.000 rupiah. Lalu dana lain-lain atau bisa kita sebut dana yang tidak terduga atau mendadak di luar rencana itu untuk 1 bulannya 2 juta rupiah. Lalu total biaya operasional yang kita butuhkan selama 1 bulan itu 3 juta rupiah. Jadi biaya tidak tetap selama 1 bulan jika kita jumlahkan ini menjadi 31.700.000 rupiah. Lalu untuk analisa biaya tetap per tahun. Nah, karena kita baru akan merintis usaha dari nol, maka kita menganalisa biaya tetap ini dalam skala per bulan ya. Jadi total gaji 5 orang yaitu 4 juta rupiah. 4 juta rupiah ini untuk 5 orang. Jadi masing-masing orangnya mendapat 4 juta rupiah 1 bulannya, yaitu jumlahnya 20 juta jika ditotal semuanya. Lalu ada asuransi. Asuransi ini
semacam asuransi jika karyawan jatuh sakit, masuk rumah sakit. Intinya asuransi ini menunjang karyawan-karyawan kita untuk ini asuransi ini untuk satu orang. Untuk satu orang ini sebesar 10 juta rupiah. Lalu biaya pemasaran kita membutuhkan dana sebesar 2 juta rupiah per satu kali pemasaran. Jadi kita mungkin menggunakan atau membutuhkan sebanyak 3 kali pemasaran, yaitu jika ditotal menjadi 6 juta rupiah ya. Lalu ada biaya lainnya. Biaya lainnya ini seperti biaya lain-lain dan biaya operasional. Untuk satu bulannya itu kita memerlukan 5 juta rupiah. Itu sudah jumlah keseluruhan. Nah, dan jika semua aspek ini kita jumlahkan menjadi satu, akan menemukan hasil atau total yaitu sebesar 41 juta rupiah. Jadi biaya total plus variable cost biaya total sama dengan variable cost plus fixed cost. Jadi perhitungannya yaitu 41 juta ditambah dengan 31 juta 700 sama dengan 72 juta 700 ribu rupiah. Gitu teman. Begitu bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, maka kita sudah di akhir-akhir di acara kali ini. Kami dengan harapan Bapak dan Ibu meng-approve dari proposal bisnis kali ini. Maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Salad House itu merupakan usaha dan juga bisnis yang mempunyai prospek yang sangat bagus. Dimulai dari segi ide, lalu ada target pasar hingga ke rencana keuangan itu sudah kami susun secara menyeluruh serta memiliki misi yang beragam. Kami melihat prospek yang sangat menjanjikan ke depannya. Dan memasarkan di tengah akhirnya dari pandemi atau endemi COVID-19, kami melihat keuntungan yang dapat dimaksimalkan. Karena saat di tengah pandemi COVID-19, kami melihat bahwa orang-orang memakan makanan cepat saji. Maka kali ini kami menyediakan Salad House sebagai restoran yang mendapatkan banyak sekali manfaat untuk memakan makanan yang sehat dan juga bermanfaat. Dalam menjalani kebiasaan new normal kali ini di tengah endemi, karena selama 2 tahun lebih kita berada di dalam maraknya pandemi. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, semoga proposal bisnis yang kami ajukan dapat di-approve secepat mungkin. Terima kasih.